Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kali ini Sobat Movie mau bahas si Shinji yang versi masa lalu Ashura, atau kisah masa lalu dari Raja Rahu. Sambil nunggu si Shinji yang roh darah bumi rilis, yang biasanya tuh muncul setiap hari Sabtu, kita bahas ini dulu ya. Oke, nggak usah cacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada zaman dahulu kala di istana surga, terdapat banyak dewa, dan salah satunya adalah dewa perang. Dan pada saat itu, dewa perang ini melakukan pemberontakan. Mereka tidak mematuhi semua aturan yang ada di surga, dan dia pun juga membunuh para dewa yang lain. Lalu para dewa itu pun kini bersatu dan berkumpul untuk mengusir dewa-dewa yang menjadi pemberontak di istana surga ini. Mereka pun akhirnya diusir dan jatuh ke dunia manusia, dan mereka bertahan hidup di sana. Kemudian para dewa pemberontak ini berjuang mempertahankan hidup mereka dan lalu menyebut dirinya adalah Ashura. Dan inilah kisah sang dewa pemberontak atau dewa Ashura di dunia manusia. Terlihatlah seorang anak kecil yang kini berlari dengan kaki yang diberikan gips, dan dia pun masuk ke dalam kerumunan. Ternyata anak itu adalah Raja Rahu kecil. Rahu kecil yang datang ke tempat ini adalah untuk menyaksikan pertarungan dua raja dari suku Ashura yang berbeda. Pertarungan ini dilakukan oleh Raja Zack melawan Raja Gunung. Pertempuran ini dilakukan untuk menguasai suku Ashura yang lain. Raja Zack pun kini menggunakan tinju api merah Ashura, dan dia pun kini berhasil mengalahkan kepala Raja Gunung. Sang Raja Gunung pun kini dihancurkan dan dibakar habis oleh Raja Zack dari suku besi Cor Ashura. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Raja Zack karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Raja Zack yang kini sudah mengalahkan Raja Gunung, dia pun kini akan mewarisi harta dan juga orang-orang dari Raja Gunung. Dan secara otomatis, wilayah serta orang-orang dari suku Raja Gunung kini akan berada di bawah pimpinan Raja Zack. Lalu Raja Zack pun kini mengatakan pada semuanya bahwa malam ini akan diadakan pesta besar untuk merayakan kemenangannya ini. Rahu kecil pun kini merasa kagum dengan rajanya yang begitu hebat dan kekuatan yang luar biasa. Dan pada saat itu, suku Ashura di bawah pimpinan dari Raja Zack ini semakin kuat setiap harinya. Rahu kecil pun kini menemui kakaknya dan menceritakan apa yang telah ia lihat hari ini. Lalu kakak Rahu kecil ini mengatakan bahwa saat ini Raja Bandi juga telah memandang tinggi Raja Zack, kepala suku dari Ashura besi Cor. Kemudian Raja Bandi pun kini akan mencoba untuk menantang Raja Zack. Rahu kecil pun kini bertanya pada kakaknya apakah dia bisa menjadi seorang raja. Kakaknya pun kini menjawab, mungkin saja. Tapi untuk menjadi seorang raja, kamu tidak harus bertarung dengan suku Ashura yang lain, kata kakak dari Rahu. Rahu kecil pun kini terdiam dan merenung, lalu bertanya pada kakaknya, apakah Raja Zack suatu saat nanti akan bergabung dengan tiga raja lainnya secara sukarela. Kemudian kakak dari Rahu ini pun mengatakan, tiga raja di Ashura ini, mereka terlihat seperti monster dan mereka adalah pemimpin yang tidak bisa dibandingkan. Tiga raja yang dimaksud ini adalah Raja Vimala Citra, Raja Bandi, dan juga Raja Karakanta. Rahu kecil pun kini bertanya pada kakaknya apakah dia pernah melihat tiga raja itu. Kakak Rahu pun kini mengatakan bahwa dia pernah melihat raja itu sekali saja, karena pada zaman dahulu dia pernah diajak untuk menemui Raja Vimala Citra. Pada saat kakak Rahu ini akan bercerita tentang masa lalunya, anak-anak kecil ini malah berisik dan bermain di sekitarnya.
Lalu kakak Rahu ini pun mengusir anak kecil itu. Rahu kecil pun kini berkata pada kakaknya bahwa dirinya takut, bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat 3 raja terkuat dari suku Asura saat ini. Kemudian kakak Rahu pun mengatakan, apakah dirimu baik-baik saja? Rahu pun kini menjawabnya, Asura tidak membiarkan yang lemah itu tetap hidup. Apalagi diriku ini kesulitan berjalan. Upacara untuk pengangkatan sebagai petarung sejati akan segera tiba, dan aku pasti akan kalah lalu mati. Perkataan dari Rahu itu membuat kakaknya merasa marah karena seorang Asura tidak pantas untuk putus asa seperti itu. Sang kakak pun kini memukul kepala Rahu kecil dan dia memperingatkan bahwa seorang Asura tidak boleh berkata seperti itu, karena itu adalah kata-kata dari seorang pecundang. Lalu kakak Rahu pun kini bertanya, apa kau tahu apa arti dari Asura? Rahu kecil pun kini menjawabnya, berjuang dan bertahan. Dan kakaknya kini mengatakan bahwa Rahu sangat cerdas. Lalu kakaknya pun bertanya kembali, apa yang harus Asura lakukan? Rahu kecil pun menjawabnya, bertarung. Dan kakak dari Rahu ini pun kini mulai mengatakan, pertarungan itu adalah darah dari Asura, dan itu sudah menjadi sifat dari semua bangsa Asura. Karena sejatinya Asura itu harus berjuang sampai akhir. Dan inilah sebabnya para dewa membenci para Asura, kata kakak Rahu. Rahu kecil pun kini langsung bertanya, apakah kakaknya ini pernah melihat para dewa? Dan kakaknya ini mengatakan tidak. Padahal saat ini Rahu kecil ingin mendengarkan dongeng tentang para dewa itu. Sang kakak pun kini langsung berkata pada Rahu, Rahu, apakah kau tahu kita ini adalah keturunan dari para dewa. Pada zaman dahulu kala, nenek moyang kita itu tinggal di istana surga yang begitu luas. Tapi para dewa yang lain tidak bisa menerima kebiasaan dari nenek moyang kita. Dan akhirnya mereka pun bersama-sama untuk mengusir nenek moyang kita dari istana surga. Setelah diusir dari surga, nenek moyang kita turun ke bumi dengan kapal setinggi 1000 kaki. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang kita itu besar dan masing-masing tingginya 100 kaki. Pada saat itu, nenek moyang kita yang diusir dari surga berjumlah 99 orang. Dan mereka itu yang saat ini disebut dengan hantu Asura. Dan mereka adalah pendiri klan Asura. Rahu kecil pun kini menjadi terkejut bahwa dia baru tahu bahwa sebenarnya klan Asura itu adalah keturunan dari para dewa. Rahu kecil pun kini langsung membayangkan betapa indahnya istana surga itu. Dan suatu hari nanti, dia berharap bisa mengunjungi istana surga. Dan tiba-tiba saja kakak dari Rahu ini pun memukul kepalanya. Lalu sang kakak pun kini mengatakan, kamu jangan berhayal terlalu tinggi, karena Asura itu adalah musuh dari para dewa. Dan yang harus kamu lakukan sebagai Asura itu adalah membakar para dewa dan membunuhnya saat bertemu, bukan malah kamu ingin mengunjungi tempatnya. Apakah kamu mengerti? Rahu kecil pun kini mengatakan pada kakaknya bahwa dia mengerti. Kini terlihatlah Rahu kecil sedang berlari di bawah gunung. Ternyata dia pergi ke tempat itu adalah untuk mencari tambang batu. Rahu pun kini menemukan batu kecil yang sangat bagus, yang nantinya akan ditempa menjadi senjata yang luar biasa. Dan tiba-tiba saja ada seseorang di belakangnya yang berkata, berikan batu itu padaku. Rahu kecil pun kini menengok ke belakang dan tiba-tiba saja kakinya dipukul oleh seseorang yang membuatnya terjatuh. Lalu orang itu pun kini mengatakan pada Rahu bahwa Rahu tidak boleh ke tempat ini lagi. Dan jika dia masih balik ke tempat ini, maka dia tidak segan-segan untuk membunuh Rahu kecil. Orang itu pun tidak hanya mengancam Rahu, tapi juga menendangnya yang membuat Rahu terpental. Kemudian 2 teman dari orang yang memukuli Rahu mengatakan, Asura tidak bertarung. Bukankah itu sangat memalukan? Dan kini orang yang membuli Rahu, dia pun menyuruh Rahu untuk segera pergi dari tempat itu. Dan Rahu kecil pun kini langsung mengatakan, gunung itu bukan milikmu. Semua orang berhak mencari batu di tempat ini. Kata-kata dari Rahu ini pun memicu kemarahan dari orang yang membulinya. Dan kini mereka bertiga pun menginjak-injak tubuh dari Rahu. Dan pada saat orang berbaju coklat akan memukul kepala Rahu,
Tiba-tiba saja dia dihentikan oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Shigure. Dia adalah anak dari kepala suku atau anak dari Raja Shark. Shigure pun kini langsung mengatakan, Asura yang sebenarnya hanya menantang lawan yang lebih kuat. Apakah kamu tega untuk memukuli orang yang cacat seperti ini? Kemudian orang yang membuli Rahu tadi berkata, jangan berpikir bahwa kamu adalah putra dari kepala suku, maka kamu akan sangat bangga. Kita lihat saja siapa yang lebih kuat di pertarungan nanti. Kemudian Shigure pun kini mengatakan, ya sudah, tunggu aja di pertarungan. Dan kini 3 orang pembuli Rahu pun kabur dari tempat itu. Shigure pun kini langsung menatap Rahu yang masih terbaring dan dia berkata bahwa Rahu harus menjadi orang yang lebih kuat. Rahu pun kini bangkit dan dia mengatakan bahwa dia tidak terima dengan kata-kata dari Shigure itu yang mengatakan bahwa dirinya itu cacat. Rahu pun kini berkata bahwa tulangku hanya rapuh dan mudah patah. Bukan berarti aku adalah orang yang cacat. Shigure pun kini langsung mengajak Rahu untuk berdiri. Dan dia pun kini mengajak Rahu untuk pulang bersama-sama. Shigure pun kini berkata pada Rahu bahwa Rahu adalah Asura terlemah sepanjang sejarah. Dan Rahu pun kini berkata pada Shigure bahwa walaupun dia adalah orang yang terlemah, dia tidak akan menyerah agar tidak dianggap sampah yang tidak berguna. Shigure pun kini berkata pada Rahu kecil bahwa dia tidak harus memaksakan diri. Tapi Rahu kecil pun kini menjawabnya bahwa itu adalah harga diri. Dan kamu sebagai orang jenius, kamu tidak akan mengerti tentang diriku, Shigure. Shigure pun kini langsung menertawakan Rahu kecil. Rahu kecil pun kini langsung bertanya pada Shigure kenapa dia mau berteman dengan orang seperti Rahu. Shigure pun kini langsung menjawabnya bahwa berteman itu bisa dilakukan dengan siapapun. Dan Shigure tidak ingin seperti Asura yang lain. Dia ingin menjadi Asura yang berbeda. Shigure pun kini berkata pada Rahu, aku akan menjadi Asura yang baik hati. Aku akan mengasihi yang lainnya. Dan aku juga akan pergi dari pertarungan Asura. Karena yang aku lakukan pasti akan membuatku tetap hidup. Lalu Rahu pun kini mengatakan, pergi dari pertarungan Asura, itu adalah tradisi. Bagaimana mungkin kamu akan menghindarinya? Lalu Shigure pun kini mengatakan pada Rahu bahwa pergi itu lebih baik daripada mati. Rahu pun langsung menjawab perkataan dari Shigure bahwa itu bukan kematian, tapi itu adalah kemuliaan. Di saat perbincangan mereka tiba-tiba saja kini Rahu kecil merasakan sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa yang sedang menyerang sukunya. Sang Rahu pun kini langsung berlari dan Rahu pun kini langsung mengajak Shigure untuk segera pulang karena di desanya sedang terjadi sesuatu yang buruk. Shigure yang tidak tahu dengan apa maksud dari Rahu ini, dia pun kini langsung mengikuti Rahu dari belakang. Dan benar saja, sesampainya di desa, kini Rahu dibuat terkejut karena semua Asura di desanya sudah mati. Rahu yang terkejut lalu mengatakan dalam hatinya, siapa yang telah melakukan ini? Kemudian Rahu pun kini langsung ingat dengan kakaknya. Dia pun kini langsung berlari mencari kakaknya. Dan setelah ketemu, Rahu pun kini dibuat terkejut karena sang kakak ternyata sudah berada di reruntuhan bangunan. Dan dia saat ini tertimpa oleh kayu dan juga batu. Rahu pun langsung membuang kayu dan batu yang menimpa kakaknya dan dia pun kini langsung menolong kakaknya itu. Kakak Rahu pun kini malah mengkhawatirkan keadaan Rahu. Apakah dia tidak terluka setelah pergi ke tambang? Rahu pun kini langsung bertanya pada kakaknya apa yang telah terjadi di sini. Lalu kakaknya kini mengatakan bahwa telah terjadi pembantaian oleh 1 orang Asura. Rahu yang merasa terkejut bahwa semua ini dilakukan oleh 1 orang Asura saja, tiba-tiba di belakangnya kini tembok menjadi hancur dan para penduduk Asura kini terlempar dan mati. Hal itu membuat Rahu menjadi terkejut. Lalu Shigure pun kini berteriak karena dia melihat ayahnya sedang bertaruh dengan seseorang. Dan kini terlihatlah Raja Shark. Dia sedang terluka parah oleh serangan seorang Asura. Raja Shark yang tidak ingin menyerah, dia pun kini terus berjuang dan menggunakan jurus andalannya, yaitu jurus tinju api merah untuk mengalahkan orang yang menyerangnya. Dan dengan mudahnya, tinju api merah milik Raja Shark kini dipatahkan oleh orang tersebut. Sampai-sampai kini tangan dari Raja Shark
menjadi putus dan Raja Shark pun dihantamkan ke tanah. Serangan yang dilakukan oleh Asura misterius itu membuat Raja Shark kini mati dan arena pertempuran di tempat itu menjadi porak-poranda. Shigure pun kini berteriak karena ayahnya telah mati oleh Asura misterius. Lalu Rahu kecil yang mengamati pertarungan itu, dia pun kini mengatakan bahwa Asura misterius itu kekuatannya luar biasa dan bahkan pukulannya dapat menghancurkan kepala dan juga bumi secara bersama-sama. Rahu pun kini mengatakan bahwa kematiannya juga sudah ada di depan mata. Lalu Asura misterius itu kini melirik ke arah Rahu dan dia adalah Asura yang berbeda. Lalu apakah yang akan terjadi pada Rahu kecil? Apakah dia juga akan menjadi sasaran kematian dari Asura yang berbeda ini? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.